Halo semuanya, kembali lagi di channel gue. Di video kali ini, gue bakal membreakdown episode 17 dari serial kartun Amphibia yang berjudul The Second Temple dan Barrel's Warhammer. Sebelum mulai pembahasan, gue mau memberitahu kalau episode ini bakal mengandung spoiler. Jadi buat kalian yang belum nonton episode ini, gue sangat menyarankan kalian untuk menonton episode ini terlebih dahulu. Tapi kalau kalian sudah siap, kita langsung masuk ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Oke, kita mulai pembahasan dengan episode The Second Temple. Melihat dari judulnya, harusnya kalian sudah bisa menebak episode ini bercerita tentang apa. Yap, dalam episode ini, Anne, Marcy, dan para planter pergi ke Arctic Amphibia untuk mencari kuil yang kedua. Setibanya di sana, mereka langsung menemukan pintu masuk ke dalam kuil. Hanya saja kuilnya tidak ada di sana. Hingga akhirnya mereka bertemu dengan seorang wanita tua bernama Valeriana, karakter yang pernah muncul dalam season pertama yang berjudul Bizarre Bizarre. Valeriana mengatakan kalau ia tahu arah menuju kuil yang kedua. Tetapi untuk pergi ke sana, mereka harus menghadapi kerasnya daerah Arktik di Amphibia. Mereka pun setuju untuk pergi ke sana tanpa memikirkan bahaya yang akan mereka hadapi. Sebelum dan selama perjalanan, Anne merasa curiga dengan Valeriana. Ia terus mengatakan kalau Anne sangat tidak layak, meskipun Anne terus berusaha melakukan yang terbaik untuk melindungi teman-temannya. Anne yang sudah tidak kuat dengan sifat Valeriana, akhirnya melontarkan kata-kata yang membuat Valeriana marah dan mengirim mereka berdua ke atas puncak menara. Did you guys see that? Di sana, Valeriana mengatakan kalau dirinya adalah sang pemilik asli dari kotak musik. Dan ia juga mengingatkan Anne mengenai masa lalunya, yang telah mencuri kotak musik ketika di bumi. Di saat ia mencoba untuk mengambil kotak musik, Valeriana hampir jatuh dari menara. Tapi untungnya, Anne sempat menyelamatkannya. Valeriana kemudian mengungkapkan bahwa semua yang ia lakukan selama ini merupakan bentuk ujian untuk menuju kuil yang kedua. Anne dinyatakan lulus dan batu permatanya mulai diisi oleh Valeriana. Tiba-tiba, Anne mendengar suara teman-temannya yang sedang berteriak. Dan ia pun langsung mengambil batu permata itu meskipun batu tersebut belum selesai terisi. Di saat ia sampai di bawah, ia menemukan kalau teman-temannya hanya berteriak karena sedang menonton sebuah video. Mereka pun kembali ke rumah dan terlihat kalau batu permata milik Anne mulai berkedip. Oke, jadi begitulah plot dari episode The Second Temple. Sekarang kita masuk ke pembahasan. Ketika batu permata sedang diisi, kita bisa melihat kalau mata Anne berubah menjadi warna biru, sama seperti Marcy di kuil yang pertama. Hanya saja dalam kasus ini, warna biru di mata Anne tidak menghilang sepenuhnya. Sangat berbeda dengan Marcy di mana warna hijau dari matanya menghilang secara total. Lalu sebenarnya apa maksud dari sini nih? Well, di video pembahasan mengenai episode The First Temple, gue berteori kalau warna di mata ketiga gadis ini mengindikasikan kalau mereka memiliki semacam kekuatan dari kotak musik. Dan ketika permata dalam kotak musik itu sedang diisi, kekuatan mereka diserap untuk mengaktifkan kotak musik itu. Namun yang jadi pertanyaan, kenapa kekuatan Anne tidak diserap sepenuhnya ke dalam permata? Awalnya gue mengira kalau ini semua adalah ulah Valeriana. Belum lagi ketika batu permata itu hampir terisi penuh, tiba-tiba batu permata itu langsung diambil. Namun ternyata batu permata itu diambil oleh Anne dan bukannya Valeriana. Sampai sekarang gue masih belum bisa menyimpulkan kenapa warna biru di mata Anne tidak hilang sepenuhnya. Kalau misalnya batu permata itu diambil oleh Valeriana dan bukannya Anne, gue pasti sudah menemukan alasannya. Tapi untuk sekarang, gue masih belum bisa menemukan arti dari sini nih. Sekarang kita lanjut ke episode berikutnya yaitu Barrel's Warhammer. Dalam episode ini, Graham meminta para kodok dari ketiga menara untuk bertemu dengannya. Ia memberikan sebuah ide untuk menggabungkan seluruh kekuatan kodok dan menjatuhkan tahta King Andreas. Para pemimpin menara menyukai ide ini, namun mereka tidak setuju apabila Graham memimpin rencana ini. Sasa dengan penuh amarah bertanya cara agar mereka mau diperintah oleh Graham. Salah satu pemimpin dari menara kodok yang bernama Aldo memberikan sebuah quest kepada Sasa dan para geng untuk mengambil Barrels of Warhammer. Sebuah senjata yang siapa saja dapat mengambil senjata itu dapat menjadi pemimpin bagi seluruh kodok. Sasa tanpa pikir panjang langsung menerima tawaran itu. Dalam perjalanan untuk menemukan senjata itu, Percy dan Braddock merasa sangat takut. Sasa memberikan saran kepada mereka untuk memberikan sebuah sinyal apabila mereka sudah tidak kuat dengan misi ini. Dengan begitu, mereka akan mengakhiri misinya. Ketika senjata itu ditemukan, Warhammer itu tertancap di kepala monster buas yang bernama Worm of Norwalk. Meskipun Percy dan Braddock sudah memberikan sinyal, Sasa bersikeras dan terus maju untuk mendapatkan Warhammer itu. Dalam usahanya, kita akhirnya bisa melihat untuk pertama kalinya, mata Sasa berubah menjadi warna ungu. Tidak hanya itu saja, ia juga berhasil mengangkat Warhammer itu dan sekaligus mengaktifkan kekuatan dari senjata itu. And oh boy, soundtrack dari sini ini gila banget. Dengan Warhammer itu, mereka berhasil menghentikan makhluk buas yang sedang mengamuk. Dan sekaligus membuat para kodok mau mensupport rencana mereka. Akan tetapi, dikarenakan keegoisan Sasa untuk mendapatkan Warhammer itu, Percy dan Braddock mengalami luka-luka. Belum lagi mereka sebelumnya sudah membuat perjanjian.
namun Sasa melanggarnya. Hal ini membuat mereka berdua tidak lagi percaya dengan Sasa dan memutuskan untuk meninggalkannya. Oke, jadi begitulah alur cerita dari episode ini. Wow, gue beneran gak nyangka banget kalau episode Battles of Warhammer lebih bagus daripada The Second Temple. Bahkan menurut gue, episode ini juga memberikan setup yang lebih bagus ketimbang episode sebelumnya. Tidak hanya kita diberikan momen pertama kalinya mata Sasa berubah warna, namun kita juga ditunjukkan konflik antara Percy, Braddock, dan juga Sasa. Mungkin beberapa dari kalian bertanya, apa pentingnya bang momen ini? Well, kalau kita mengingat kembali di akhir season yang pertama, kita semua tahu bahwa Sasa bukanlah tipikal teman yang cukup baik. Ia bisa dibilang memiliki sifat yang manipulatif dan juga over control. Tapi pada akhirnya, sifatnya ini malah membuat teman dekatnya yaitu Anne melawan balik kepadanya. Dengan adanya momen konflik antara Percy dan Braddock, ini akan menjadi titik awal dari pengembangan karakter Sasa untuk kedepannya. Dengan ditunjukkannya scene flashback antara Marcy, Anne, dan juga Sasa di trailer kemarin, ini mengindikasikan kalau kita mungkin dapat melihat alasan kenapa Sasa memiliki sifat buruk selama ini. Selain foreshadowing mengenai pengembangan karakter Sasa, kita juga ditunjukkan konflik lain, yaitu para kodok yang sebenarnya sama-sama memiliki niat untuk menguasai amfibia. Kalian ingat gak scene di mana Jenderal Yunan mengatakan kalau Thoth Lord akan melakukan pertemuan dan hal ini dapat menimbulkan sebuah bencana? Well, di momen episode inilah yang dimaksud oleh Yunan, di mana para pemimpin kodok di seluruh penjuru amfibia menyatukan kekuatan mereka untuk menjatuhkan tahta King Andreas. Hal yang membuat gue cukup terkejut dalam episode ini adalah ternyata menara kodok tidak hanya berjumlah 1, melainkan berjumlah 4, yaitu menara timur, barat, utara, dan juga selatan. Dengan menyatunya ketiga menara, ini akan memberikan tekanan yang cukup berat kepada Newtopia. Belum lagi pasukan kodok mereka hanya berada di selatan, yang dipimpin oleh Buck. Well, kalau kita melihat bagaimana kemampuan bertarung Buck, harusnya ini bisa menjadi easy victory untuk aliansi para kodok. Oh boy, 2 episode ini benar-benar luar biasa. Gue jadi makin gak sabar untuk melihat final dari season ini. Untuk sekarang kita hanya tinggal memiliki 3 episode lagi untuk sampai di final. Oke, mungkin cukup sekian dari video gue kali ini. Terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk nonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.